Ya, simpelnya Bu ya, saya kasih yang simpel-simpel aja Bu ya. Karena saya yakin ibu-ibu suka yang simpel, nggak suka yang ribet. Ya kan Bu ya. Yang pertama meluruskan keyakinan. Bahwasanya bala itu bukan turun karena rebukasan, bukan. Bala itu turun kalau diizinkan sama Allah turun. Itu yang pertama. Jadi jangan takut-takutan sendiri. Jangan was-was, maksud saya gitu. Jangan was-was. Besok ini jangan was-was. Itu maksud saya Bu. Kenapa kok saya suruh? Kenapa kok dianjurkan? Bukan saya yang nyuruh ya. Kenapa kok dianjurkan untuk meluruskan keyakinan? Supaya ibu-ibu tidak was-was besok. Aduh, meniki apa ibu? Mudah-mudahan selamat loh. Itu loh, nanti akhirnya was-was itu tadi. Ya. Satu. Yang kedua, sholat bidafil balain tadi. Afdolnya malam, nanti malam sholat 4 rakaat seperti sholat isya, 2 rakaat tahiyat awal, terus 2 rakaat lagi salam. Setiap rakaatnya baca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, An-Nas Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap rakaat 4 rakaat, setiap rakaat bacanya itu setelah Fatihah. Jangan ada baca Fatihah, tidak sahur. Baca Fatihah dulu, terus baca Al-Kautsar 17, Al-Ikhlas 5, An-Nas 1, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Sudah kan Bu ya? Kalau seandainya ibu-ibu nanti malam udah sholat nih, alhamdulillah. Nah, pas lebih saudara, pas meniki ya ropo saudara, meniki lapo saudara. Yang biasa masak, jangan masak. Nah, yang cuciannya banyak di rumah dicuci, jangan dicuci. Ya Bu ya? Yang harus ke pasar besok karena membeli kebutuhan, tetap ke pasar. Yang biasa nganter anak sekolah, nganter anak sekolah. Normal, ya. Nah, keadaan sama seperti hari ini, seperti kemarin. Tidak ada yang berubah. Ya. Yang biasanya nyalakan kompor, nyalakan kompor. Jangan tidak nyalakan kompor. Nanti dimarahi sama suaminya. Nanti, aduh itu namanya balak subuh. Ya, itu akhirnya namanya balak kuat. Ya. Normal. Apa yang dilakukan hari ini lakukan besok. Bedanya apa? Besok ditambah zikirnya. Ya. Besok kalau masak biasanya sambil ngelamun ya, sambil apalah ya, fokus dengan bumbunya. Besok masak tapi juga sambil berzikir. Baca apa Ustazah? Besok ini baca apa kalau saya masak, saya nyuci, saya ini selalu baca apa? Biasanya saya baca sholawat. Kalau rebukasan saya harus baca apa? Banyak-banyak doa. Ini doanya apa Ustazah? 1, baca istighfar. Yang kedua, ya Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Itu diulang-ulang sampai ngapain ya? Ya alim bima yanzil, ikfina bima yanzil, hatta la yanzil. Baca doa-doa, baca doa-doa apalah. Apa aja lah dengan bahasanya ibu-ibu sendiri boleh. Aduh, kalau doa itu enggak hafal Ustazah. Tambah gak bisa ngapa-ngapain saya itu kalau nyapu sambil doa itu gak mari-mari nyapu nih Ustazah. Ya istighfar, istighfar. Ya, istighfar. Istighfar yang banyak sambil masak sambil istighfar. Lah terus lo eman Ustazah gak baca doa. Lah doanya nanti biasanya zuhur ibu-ibu kan udah beres tuh masak, nyuci, nyapu udah beres ya. Ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Sepertinya sudah agak longgar kalau zuhur. Habis sholat zuhur, nah di situ baca doa-doa yang harus perlu fokus itu, baca doa di situ. Kenapa? Jadi kan sudah dikatakan hari Rabu antara zuhur sama asar termasuk doa yang mustajab. Ya, jangan dibuat susah. Jangan dibuat susah. Aduh nek masak ambil baca doa ini sudah gak karuan masakannya. Nah kalau gak karuan nanti suaminya marah, anak-anaknya marah, musibah sungguhan ya. Jadi gimana? Udah yang bentuknya tulisan doanya yang panjang-panjang itu baca aja nanti habis zuhur. Kegiatan pagi yang ekstra padat itu
Banyak-banyak istighfar saja. Itu ya Bu ya. Amalan yang ketiga itu apa berarti? Kathratud doa. Banyak-banyak berdoa. Di antara doa itu adalah istighfar. Istighfar itu doa. Bahkan a'dhamud doa. Doa yang paling tinggi itu adalah istighfar. Kenapa? Karena tidak ada masalah, musibah yang menimpa kita kecuali itu sebabnya dosa kita. La yaruddul qada illa doa. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa menolak, merubah suatu takdir kecuali doa. Kathratud doa. Yang pertama meluruskan keyakinan, nggak boleh was-was. Besok nggak boleh was-was, nggak boleh takut-takut, khawatir. Kak wedi wis iki rebo Mekasan iki sing benar, aja ngono. Ngono. Yang pertama. Yang kedua, sholat lidafil salah. Yang ketiga, kathratud doa. Baca banyak berdoa. Apa doa yang paling ampuh untuk besok yang kita baca? Istighfar. Istighfar itu doa Bu. Istighfar itu doa. Kan gitu kan? Ya Allah ampunilah dosaku. Doa. Istighfar itu doa. Astaghfirullahaladzim. Wahai Allah yang Maha Agung, ampunilah aku. Loh itu kan doa. Istighfar. Ada doa-doa yang itu yang ibu-ibu lihat di podcast, di share itu kan banyak sekali. Sampai bingung itu Bu. Sing bener sing bisa sing iki apa sing iki. Jadi susah iki ngene, jadi sing iki ngene. Aku oleh ngene. Jadi tonggo ngene. Jadi wong piye ngene. Ini ya saya tadi. Kathratud doa, istighfar yang banyak. Yang keempat apa? Sedekah. Aduh langsung sirap. Langsung kan ini. Dan pura-pura ngantuk Bu yang keempat. Ini pura-pura ngantuk gak ketulis. Yang keempat apa Bu? Kurang semangat. Yang keempat apa Bu? Yang keempat sedekah. Kenapa? Karena bala itu tidak akan dapat melangkah kalau kita sudah halang dengan sedekah. Kapan sedekahnya itu? Kapan afdolnya? Sama nanti malam. Masuk Rebo maghrib itu sedekah kalau bisa. Nggak bisa Ustazah, besok boleh sedekah. Nah sedekah apa Ustazah? Sedekah apa aja. Syaratnya cuma satu. Ibu boleh sedekah apa aja? Sedekah beras, mahal kan sekarang? Boleh. Sedekah harta? Boleh. Ya sedekah apapun. Oh kalau saya sedekah senyum boleh? Nggak boleh. Ya. Tabassum itu memang sedekah, tapi jangan ambil yang gampangnya Bu. Nah, syaratnya apa? Ada syaratnya Bu? Ada syaratnya. Syaratnya apa sedekah ini? Supaya betul-betul daf'il bala, supaya betul-betul menolak ya bala apa? Satu syaratnya. Jangan pernah kita merasa saya sedekah, itu syaratnya. Kenapa? Sama-sama butuh kok Bu. Kalau kita sedekah sama fuqara masakin misalnya, atau kita sedang sedekah kepada orang yang membutuhkan, sebenarnya sama-sama butuhkannya. Yang sedekah itu lagi butuh, yang disedekahi butuh. Yang sedekah itu kan biasanya butuh apa? Butuh pahala dia. Ya kan Bu? Dia kan butuh pahala. Nggak mungkin dia dapat pahala sedekah kalau tidak ada yang menerima sedekahnya. Nggak akan dia dapat pahala sedekah kalau nggak ada yang menerima sedekahnya. Nggak akan kita dapat pahala sedekah kalau tidak ada yang menerima sedekah. Emang ada nggak usah ada orang yang nggak menerima sedekah? Ada. Kalau Allah tidak menginginkan kita pahala sedekah, nggak akan ada yang menerima sedekah kita Bu. Jangan anggap wis gak kira zaman saiki sopo sih nggak dalam sedekah. Jangan bilang kayak gitu. Sombong gimana? Sudah sedekahnya nggak diterima, masih
terjangkit sifat sombong dalam hatinya. Sopo Ustazah sing gak gelem sedekah saiki wong sugih gelem sedekah. Beradab sama Allah. Harus kita beradab sama Allah SWT bil amal. Perlu ada beramal soleh sama Allah itu. Jangan kira Allah tidak bisa menjadikan sedekah kita tidak ada yang nerima itu. Jangan kira Allah tidak bisa. Allah mencegah sedekah kita untuk diterima itu bisa. Maka jangan sekali-kali kita merasa saya memberi karena yang saya beri itu butuh. Enggak, sama-sama butuh. Kita butuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sedang butuh duniawi. Yang sifat duniawi itu fana, akan habis, akan hilang. Nah, sedangkan kita ini sedang butuh ukhrawi, sedang butuh sesuatu yang bersifat ukhrawi, yang kekal. Loh, kan seharusnya kebutuhan saya itu lebih harus terpenuhi daripada kebutuhan ini. Kebutuhan saya ini lebih penting kan gitu. Saya sedekah saya ada yang nerima itu lebih penting daripada yang dapat sedekah. Nah, ini syarat. Nah, kadang syarat ini sulit untuk dicapai. Mana wala ada. Masih kita kadang mungkin kadang masih ada adanya itu. Ada di sedekah itu apa ya? Itu ngerasa aku sing ngeku. Aku sing ini. Enggak. Kita yang ngasih ini juga sedang butuh gitu loh. Bahkan justru kebutuhan kita saat itu kebutuhan yang bersifat ukhrawi, yang kekal. Kalau yang nerima sedekah itu dia sedang butuh duniawi. Nah, yakin sama-sama saya butuh kamu yang nerima. Jadi apa? Jadi tidak diungkit-ungkit, tidak diingat-ingat, tidak merasa saya sudah sedekah. Ya, mudah-mudahan sedekah-sedekah yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang kita sedekahkan, yang dapat sedekah itu habis kok. Tapi kita yang sudah mengeluarkan sedekah kemudian diterima, yang sama yang kita kasih ini akan tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah 4 ini Allah takdirkan kita untuk bisa mengamalkannya fi khairin wa lubin wa afiyah, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kita, dihindarkan kita dari segala bala yang zahir, bala yang batin, bala di dunia sampai nanti bala di kubur, sampai bala di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam.